Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi Membayar Hutang Sang Ayah. Seorang gadis rela dinikahi oleh pelaku pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya, yaitu untuk dijadikan tumbal. Sebut saja namanya adalah Dina. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk dinikahkan dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Sedangkan dengan si Dina masih berusia 19 tahun. Namun di usianya sekarang, ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo. Tomo sendiri adalah lelaki 45 tahun, yaitu kawan ayahnya. Ayahnya Dina adalah seorang pemabuk berat, tukang judi pula. Tidak hayal hutangnya menumpuk, bahkan rumah yang mereka tempati akan segera disita oleh pihak bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya Dina, tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara ijab kabul selesai, Dina diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya Dina yang akan pindah ke rumah Tomo. Dengan jelas Dina melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya, yang kini menjadi menantunya. Setelah berpamitan kepada orang tuanya si Dina, mereka berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang yang besar, yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Rumah yang megah, bahkan taman di depannya terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumahnya sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh, sembari membungkukkan badannya. "Dina, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil dia saja," ujar Pak Tomo, sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur, dilihat dari rambut putihnya. Bi Ija mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana. Hingga di depan suatu pintu, Bu Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati, berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Dina termangu diam. "Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja tidak boleh masuk. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya juga tidak diperbolehkan untuk masuk," jelas Mbok Ija, membuat Dina penasaran. "Memangnya di dalam ada apa, Mbok?" Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dina mengerutkan keningnya, mencoba ingin tahu. Ia melirik lagi pintu di depannya. Tiba-tiba saja, pintu itu terasa subung, sampai Dina bergidik ngeri. Bu Ija pun segera menariknya kembali untuk melanjutkan keliling rumahnya.
Sampai akhirnya, di belakang rumah Dina menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai, sembari memegang buku dan serius membacanya. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibirnya agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan mengobrol sebentar. Malamnya malam Jumat Kliwon, Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Ia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur sudah ada Mbok Ija. Saat Dina membuka kulkas, ia melirik Mbok Ija sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina pun mendekatinya. Ia melihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Ini buat apa, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Ini permintaannya Pak Tomo, Mbak," jawab Mbok Ija. "Kok aneh-aneh begini sih, Mbok?" Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun mengikutinya dari belakang, sambil menjaga jarak. Mbok Ija berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tidak menunggu pintu terbuka. Ia menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera Pak Tomo mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Tidak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkannya. Dina pun menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo di situ sedang ngapain. Anggap saja tidak ada apa-apa." Dina hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tidak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Singkat ceritanya, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tidak pernah dia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir setiap bulan, Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apakah Dina sudah hamil. Hingga suatu hari siklus bulanan Dina terhenti. Sebenarnya Dina tidak pernah menginginkan adanya bayi di dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Hari itu juga, Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat di USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika itu Dina menjadi luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja, nyalinya sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Dina bertanya kepada Mbok Ija, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan hilang semua. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir hanya Dika saja.
Maksudnya hilang bagaimana, Bo? Keguguran? Tanya Dina penasaran. Hilang begitu saja, Mbak, jawab Bo Ija. Seketika Dina mengelus pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Seusai obrolan itu, Dina kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat Dina melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina pun mencoba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan Dina mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apakah ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar Dina mendengar suara. Ia pun menajamkan pendengarannya. Seperti terdengar suara erangan dan juga desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar. Ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinga, sehingga pintunya yang tersentuh terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit, membuat Dina terkejut. Seketika itu pula, kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu?" tanyanya dengan nada meninggi. Dina beringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku tidak sengaja, Mas," ujar Dina ketakutan. "Jangan sekali-kali lagi kamu pengen tahu di sini ada apa. Ini bukan urusan kamu." Dina gemetaran karena selama di rumah itu belum pernah sama sekali dibentak oleh Mas Tomo. Singkat ceritanya, kehamilan Dina sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi tidak kali ini. Dina sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya kala itu, membuat Dina mengurungkan niatnya. "Memangnya hari ini ada acara apa, Mbak?" tanya Dina kepada Mbak Fani. "Ini buat hajatanmu, soalnya sudah 7 bulan. "Hajatan? Maksudnya bagaimana, Mbak? Kok tidak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan tidak ngerti apa-apa." "Aku kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh kepada Mas Tomo? Hanya karena uang, mereka rela jadi budak. Bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tambah besar. Semua dijajar rapi oleh Bo Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasarannya Dina sudah menghilang. Ia bahkan tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepala Dina terasa berat. Ia merebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana ia berada. Tidak ada siapapun yang bisa ditanyai. Tiba-tiba Dina mendengar suara gemeresek daun di samping. Ia memberanikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia menyibakkan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih kebotak.
Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. "Jangan, tolong, jangan." Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tidak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuh Dina, hingga ia tidak bisa bergerak. Dina menangis sejadi-jadinya, sambil terus berteriak. Namun sepertinya semua teriakan itu sia-sia, karena tidak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjangnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasih. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tidak kuat lagi berdiri. Tubuhnya sudah sangat lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilati perutnya. Dina merasakan perutnya kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Dina meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafas Dina tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian menjadi gelap semuanya. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutnya. Oh tidak, perutnya menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas." Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa, kemudian duduk di samping Dina. "Ada apa?" tanyanya dengan ketus. Sambil menangis, Dina menarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas." Dina terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. "Kenapa kamu malah senang, Mas?" tanya Dina keheranan. "Sudah, tenang saja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit, biar dicek," jawabnya dengan enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli dengan Dina yang sangat terpukul. Paginya mereka berangkat ke rumah sakit. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik-baik saja dan bayinya sehat-sehat saja. Tiba-tiba hari ini, tidak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya sangat bersih. Tidak seperti orang keguguran yang harus melakukan kurut untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah, kemudian mengiyakannya. Dokter itu pun hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep obat. Setelahnya mereka keluar. Hari ini Dina lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan. Malam ini Dina duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan.
Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatap Dina dengan senyuman menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, Dina melihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tidak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tidak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba Dina teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu. Berkali-kali Dina menelan ludah. Dengan hati-hati, Dina melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Dina menghela nafas lega. "Kamu lihat apa, Din?" Dina kaget memegang dadanya. Tanpa ia sadari, Mbak Fani sudah berada di depannya. Mbak, aku kok seperti melihat monyet, tapi aneh, mengerikan sekali, Mbak," kata Dina bergidik ngeri. "Dia memang sedang mencarimu, soalnya sudah hafal baumu," jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. "Maksudnya, Mbak?" tanya Dina kebingungan. "Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Setiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti bayinya diserahkan kepada monyet itu untuk dijadikan tumbal kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Sebagai gantinya, kekayaan dan kejayaan ini semua." "Hah? Apa itu benar, Mbak?" Dina pun terkejut. "Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, wujud aslinya adalah monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi." Dina menutup mulutnya, tidak percaya. "Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu melayani monyet itu?" Mbak Fani mengangguk. "Loh, tapi dengan Dika?" Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertama yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana, karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup, dan anaknya yang dijadikan tumbal, karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. "Setelah aku punya anak Dika, aku hamil lagi 3 kali. Tiga-tiganya sudah dijadikan tumbal. Jadi Mbak menyuruh Mas Tomo nikah lagi sama aku biar bisa numbalkan anakku?" Ia menggeleng, kemudian mengangguk. Dina tidak mengerti maksudnya. "Sebenarnya aku tidak sudi berbagi suami, tapi umurku sudah 37 tahun. Aku sudah tidak subur. Jadi dokter sudah menyatakan kalau aku sudah tidak bisa hamil lagi." "Ya Allah, Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini?" Mbak Fani menggeleng sekali lagi.
Aku juga tidak tahu, Din. Sebenarnya aku sudah capek, tapi aku tidak pengen hidup miskin. Semenjak menikah dengan Mas Tomo, hidupku menjadi enak. Semuanya keturutan. Sudah, jalani saja. Kita sudah terlanjur nyebur dan tidak bisa naik lagi. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan, meratapi nasib mereka berdua. 6 bulan semenjak kehilangan anak pertama, Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tidak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan Dina sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Tapi tidak dengan Mas Tomo. Seperti biasa Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak dengan dirinya. Dina memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya, agar tidak rela menumbalkan anaknya. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek, membalikan semua fakta yang ada. Ia tumpahkan seluruh perhatiannya kepada Mas Tomo. Apapun Dina lakukan untuk membuatnya tergoda, dan hanya melirik kepadanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tidak suka. Ia sering memergoki Dina bercanda dan bermanja-manja kepada Mas Tomo. Dina pun tidak peduli. Yang ia mau hanya satu, menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian dengannya. Sayup-sayup Dina mendengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitar. Saat Dina mempertajam pandangan, Dina langsung dikejutkan dengan penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Dina tercekat diam tidak berkedip. Mas Tomo pun mengikuti arah pandangan Dina, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, dan ia pun pergi begitu saja. "Dia bicara apa, Mas?" tanya Dina seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu, karena aku tidak akan menumbalkan bayimu. "Terus bagaimana, Mas? Kamu tidak ingin punya anak dariku?" "Lihat saja besok. Aku sendiri juga bingung," ujarnya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Keesokan harinya, saat Dina membantu Mbok Ija di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tidak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbok Ija menatap Dina seakan bertanya. Dina pun hanya mengendikkan bahunya. Segera Dina ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa, sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya, sembari menghilangkan dada. Saat melihat Dina, dengan segera ia menyambar rambutnya dan lalu menjambaknya. "Ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah?" Dina meringis menahan kesakitan dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka.
Aku salah apa, Mbak? Tanya Dina sambil terus menahan kesakitan. Gara-gara kamu, Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaan Mas Tomo kacau. Monyet itu tidak main-main. Dia bakal menghabiskan bersih harta kita kalau kita tidak nurut sama dia. Jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri, kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Dina lega sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Tidak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu berpikir, siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini? Bukannya kamu sendiri yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau aku sampai tertarik madu ini. Jawab Mas Tomo dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Lemas, ia terdiam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Mas Tomo tidak mempedulikannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Boija segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukannya di sofa. Maafkan aku, Mbak. Aku hanya ingin menyelamatkan bayiku. Aku tidak ada maksud lain, kata Dina sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi sebenarnya yang salah bukannya Mas Tomo. Kalau tidak gara-gara dia memakai pesugihan monyet, tidak bakalan panjang seperti ini. Kita ini hanyalah korban. Boija segera pergi mengambil air minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. Aku akan keluar dari rumah ini, Mbak. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Mas Tomo, kata si Dina. Jangan, aku masih butuh kamu, timpal Mbak Fani. Aku sudah tidak mau hidup seperti ini, Mbak. Menjadi budak nafsu. Terus anakku dibuang. Makanan yang setiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Aku akan mencari kerja sendiri. Meski sedikit, yang penting halal, jawab Dina sekenanya. Mbak Fani pun berdiri, kemudian dengan segera menggampar si Dina. Dina merasakan darah mengalir di ujung bibirnya. Terus, kamu tidak memikirkan nasibku, nasib Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh Mas Tomo untuk nikah lagi, Mbak. Gampang kan? Jawab Dina sembari beranjak pergi, dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tidak dapat dipungkiri, ia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi, semuanya tidak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaan sendiri. Malam ini Dina tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ia terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas kecil di atas meja. Ngapain sih, Nak? Gak bisa tidur? Iya, Bu, gerah sekali, jawab Dina sembari terus mengibaskan dasternya.
Orang kalau hamil besar ya memang gitu. Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Dina menjawab. Ibu kok tahu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan sudah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Sudah kedua kalinya lagi. Jelaskan mulai ada rasa, meski sedikit. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh bu, perutku sakit sekali bu. Seketika ibunya pun menjadi panik. Bu, perutku semakin panas bu. Dina terus berteriak sambil menahan kesakitan. Kemudian ibunya secepatnya berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ia pun menyibakkan daster Dina dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela. Monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Dina pun terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tidak dapat menembus jendela yang terbuka. Hah, bu, itu bu, monyetnya ada di situ. Dina menunjuk ke jendela sambil terus meracau kesakitan. Ibunya pun menoleh. Sambil celingukan ia mengedarkan pandangan. Ada apa nak? Mana? Ibu tidak melihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang, seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tidak bisa. Dengan segera ibu mengusap perut Dina lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Dina melihat monyet itu, semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit rasa panas di perutnya sudah mulai menghilang, dan monyet itu pun sudah tidak ada. Segera Dina memeluk erat tubuh sang ibu, sembari menangis di pundaknya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang, masih tetap ada dalam perutnya. Namun satu hal yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tidak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu akan menumbalkan anaknya. Tetapi ia pun tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan juga kejayaannya. Ia duduk bersila di depan tambak besar dengan berbagai bunga. Jajanan pasar, lilin, dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip, hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan begitu sangat harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya setiap malam. Tomo selalu siap melayani dan juga memuaskannya. Sembah sujud saya, Ndoro Putri, ujarnya sembari sujud di hadapan istri gaibnya.
Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku tidak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Dina sudah tahu kalau bayinya akan ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongiku? Hah? Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis. Dan baunya bekas binatang buas. Ia tertunduk lemas. Hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tidak beraturan. Tangan lembut Doro Putri berubah menjadi panjang, keriput dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tidak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tidak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun, melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya, Doro Putri sudah berhasil mengambil janin Dina. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu itu. Ditemukannya Mbok Ija di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, Mas Dika, ujarnya terbata-bata. Segera Mbok Ija melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegangi tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya tidak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tidak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kesalahannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapatkan tidak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tidak pernah sekalipun ia menyesalinya, karena memang tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tidak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan oleh Tini, Fani, bahkan si Dina saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Kini air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukan tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul kemudian ikut menghambur saling berpelukan pada tubuh kaku si Dika.
Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik Doro Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Dina. Ia menemukan Dina di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tidak dapat menjangkau, karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Dina, membuat sang monyet tidak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama dua orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya, memainkan gadgetnya. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia pun tidak bisa bersuara. Lalu tangan panjang monyet itu melingkari tubuhnya hingga ia tidak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat kepada teman-temannya, namun tidak bisa. Kedua temannya tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada kawannya. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menyelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh, melihat Dika yang hanya bisa melirikan matanya ke kiri dan kanan. "Kamu kenapa, Dik?" tanya salah satu temannya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika. Tetapi Dika tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka. Kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun sia-sia. Kedua temannya seperti tidak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika. Mereka pun ketakutan dan segera berlari keluar kamar, mencari bantuan. Saat Fani mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fani berteriak histeris, kemudian mendekati si Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan, berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika dan Boija hanya bisa memandang mereka berdua, ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya Dina yang sedang di dapur bersama sang ibu dikejutkan oleh kedatangan Boija yang menangis terseduh. "Ada apa, Mbok?" Boija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Boija sangat terpukul, karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dengan cara yang sungguh tidak wajar. "Mbok sudah tahu kan rasanya kehilangan anak?" Boija mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan, larut dalam tangisan yang mengiris.
Terus sekarang gimana lagi, Mbok? Apa mau diteruskan lagi kelakuan Mas Tomo itu? Sepertinya Pak Tomo juga shock, Mbak. Dia begitu menyesal. Semoga Tomo segera sadar. Timpal ibu menutup perbincangan mereka. 1 bulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah, Dina melihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. Sudah cukup kamu mengganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku ini. Kamu tidak usah kesini-kesini lagi. Bentak ayah pada Tomo berapi-api. Justru aku kesini. Aku akan pamit kepada anak dan juga istriku. Jawab Tomo tidak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar sudah tidak tahan lagi. Segera ia menemui Mas Tomo di ruang tamu. Tomo pun menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia langsung meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. Aku titip anakku. Tolong dirawat. Jaga dia baik-baik. Aku akan mengakhiri semuanya nanti malam. Dina mengernyitkan dahinya. Bukankah katamu sendiri tidak ada cara buat mengakhiri semua ini? Ia tersenyum. Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam. Jawab Tomo menjelaskan. Setelahnya ia meminta maaf kepada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia pun berpamitan, sembari berlinang air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anaknya. Dina jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Tepat tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan. Seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti. Tapi sang monyet Doro Putri belum datang juga. Di rumah Dina merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal ia tidak pernah sekalipun mencintainya. Namun kali ini Dina seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Dina pun mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali diulang tetap sama. Akhirnya aku mencoba mengetik chat untuk Mbak Fani. Mbak, Mas Tomo di mana, Mbak? Lama ia tidak membalas. Mungkin sudah tidur, karena memang waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dina melirik ponselnya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban. Hingga ia merasakan kantuk. Drrrt, drrrt. Ponsel bergetar mengagetkanku. Mas Tomo tidak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin? Jawab Mbak Fani. Mbak, tolong cari Mas Tomo, Mbak. Aku punya firasat tidak enak. Soalnya tadi habis pamitan denganku. Setelah Dina mengetik itu, Mbak Fani tidak membalas lagi. Dina yakin dia sama khawatirnya dengannya dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya,
Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam, ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu, dengan segala keanggunannya. "Kenapa kamu memanggilku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku sudah dapat nikah?" Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, "Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini." Namun sang monyet malah tertawa. "Sudah yakin sampai di sini saja?" Tomo pun mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal, asalkan dalam 5 tahun ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tidak peduli lagi akan segala kemewahan dan juga pangkat tinggi. Ia tidak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abdi dari sang monyet. "Mendekatlah kemari," ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya, mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan. Tomo sudah tidak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam, menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang, apapun yang terjadi. "Hai Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus menjadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kutumbalkan, ku ambil rohmu dari jasad yang sudah menjadi hakku," ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak sangat kencang karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas, lalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuhnya. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tidak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat sangat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fani membuka paksa pintu kamarnya. Fani berlari ke arahnya, sembari berteriak memanggil-manggil namanya.
Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering, seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ija, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak sopir dan tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tidak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan sungguh menyayat hati. Keesokan harinya, Dina pun sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fanny yang masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa padanya. Namun ia hanya diam saja menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan dua orang yang sangat dicintai. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa, untuk apa. Tidak akan ada lagi semangat baginya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.